Halo Sobat Cabai semuanya, sebelumnya kenalin nama gue Alfred. Gue adalah alumni Sanur Angkatan 26 dan di video ini gue mau share sedikit tentang apa aja yang gue dapatkan selama di SMA dan juga gimana cara gue bisa survive di SMA ini. Oke, jadi pastinya di SMA ini gue belajar banyak sekali hal, baik itu belajar secara akademik maupun belajar kebiasaan-kebiasaan. Nah, kebiasaan baik yang menurut gue terbentuk dalam diri gue selama di SMA adalah bangun pagi. Tapi bangun pagi ini bukan buat sekolah doang ya. Bangun pagi yang gue maksud ini ke bawah sampai gue liburan. Mungkin dari kalian ada yang ngeliat dari sudut pandang, liburan kok bangunnya pagi gitu, bukannya liburan akan bangunnya siang. Iya, dulu gue juga sama. Tapi gue mulai mencoba melihat dari sudut pandang, kalau kalian bangun pagi, kalian pasti punya waktu lebih buat menjalani hari. Nah, waktu lebih ini tuh bisa kalian pakai buat melakukan hal-hal yang positif. Misalnya aja olahraga biar tubuh kalian sehat, atau mungkin meditasi biar pikiran kalian lebih tenang untuk menjalani hari. Lalu kebiasaan baik lainnya adalah bersikap jujur bahkan untuk hal sekecil apapun. Misalnya jangan lupa ngerjain PR, atau mungkin gak bawa buku pelajaran. Menurut gue jujur itu sangatlah penting karena gue sendiri meyakini bahwa jujur itu adalah salah satu pilar penting dari integritas. Dan juga kalau kalian jujur dan gak bohong kan kalian kena nama dosa kalian. Nah di SMA aku juga banyak mendapat nilai-nilai hidup sih, kayak misalnya gue belajar buat disiplin, gue lebih taat sama aturan, bahkan untuk aturan-aturan kecil, misalnya nggak boleh minum di kelas atau nggak boleh makan di kelas. Lalu nilai kejujuran, gue juga belajar buat jujur akan hal-hal kecil gitu kayak tadi gue bilang. Lalu kerjasama menurut gue ini penting juga ya, karena gue belajar buat bekerja sama dengan orang yang gue nggak dekat atau bahkan gue nggak kenal gitu. Dan di dunia kerja juga kalian nanti akan dituntut buat kerja sama orang yang kalian nggak dekat atau bahkan nggak kenal sekalipun. Nah mungkin banyak dari kalian yang udah tahu kalau Sanro tuh materi susah dan tugas itu banyak luar biasa. Nah gue mau share sedikit gimana caranya gue bisa survive di Sanur dengan materi yang susah dan tugas yang banyak. Yang pertama yaitu pastinya kalian harus dengerin semua yang guru kalian omongin, bahkan untuk informasi sekecil apapun. Karena informasi sekecil apapun yang guru kalian omongin, kemungkinan besar bakal muncul di ulangan. Jadi mendengarkan guru itu krusial banget. Lalu yang kedua tuh jangan malu bertanya. Mungkin kedengarannya sih sepele ya, jangan malu bertanya, tapi justru bertanya ini penting biar kalian paham banget sama materinya. Takutnya apa yang guru kalian jelaskan dan yang kalian pahami itu nggak klop. Menurut gue lebih baik malu ketika bertanya daripada malu ketika mendapat nilai ulangan jelek. Oh iya, jangan lupa juga buat maksimalin modul yang udah dikasih sama guru. Gue nggak tahu sih tahun ini bakal sama atau enggak, tapi kalau di tahun gue, guru itu pada ngasih materi atau modul di Google Classroom. Kalau emang tahun ini masih sama, kalian baiknya pelajari modul itu, karena materi-materi dalam modul itu juga penting. Kalau buat di rumah, gue dulu belajar juga nggak lama-lama banget, kurang lebih 1-2 jaman lah sehari. Cuma kadang bisa sampai 3 jam kalau ada ulangan. Kadang gue bikin catatan, kadang gue belajar dari modul guru, kadang gue nonton video pembelajaran di YouTube. Tapi yang sering gue lakukan dan gue sangat rekomendasikan adalah ngerjain latihan soal. Kenapa? Karena dengan ngerjain latihan soal, kalian bakal lebih familiar dengan tipe-tipe soal yang berbeda, yang mana hal ini bisa membantu kalian ketika mengerjakan ulangan nanti. Tips terakhir dari gue adalah kalau misalnya materi udah mau selesai, atau misalnya tinggal ulangan, atau ulangannya udah selesai, kalian coba deh tanya ke guru-guru kalian, Pak atau Bu, materi abis ini tuh apa ya? Tujuannya biar kalian tahu materi selanjutnya apa, dan kalian punya head start buat mempelajari materi itu terlebih dahulu. Ngomong-ngomong soal belajar, kalau kalian belajar lama kan pasti ngerasa bosan atau suntuk belajar gitu kan ya. Gue punya beberapa cara ala gue biar paling nggak gue ada motivasi belajar terus gitu lah. Kalau dari gue sendiri nih, misalnya gue udah capek banget belajar, gue biasa istirahat selama kurang lebih 15 menit. Nah 15 menit itu sebenarnya boleh lu lakuin buat apapun. Kalau gue sendiri biasanya gue rebahan atau mungkin dengerin musik itu biar pikiran gue lebih rileks dan siap buat lanjut belajar. Lalu ada juga yang namanya Pomodoro Teknik. Pomodoro Teknik ini singkatnya pembagian waktu belajar, misalnya 15 menit belajar dan 5 menit istirahat. Sebenarnya waktu ini bisa disesuaikan senyaman kalian. Kalau gue sendiri biasanya belajar 25 menit dan 5 menit istirahat, kurang lebih begitu. Ya mungkin segitu dulu yang bisa gue sharingkan ke kalian. Semoga dengan adanya video ini kalian bisa lebih siap untuk menghadapi kehidupan SMA kalian di Santo Rosa ini. Good luck dan sukses selalu ya Sobat Sabit. Salam Serviam.